Secara substansinya zakat ini adalah suatu kewajiban. Jadi inilah mensucikan rezeki kita. Ya, jadi kita dapat 1 juta, kita sucikan, kita bersihkan karena ada hak orang lain ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi dengan saya Erlina di sesi podcast Muamalah Talk dari lantai 19 Muamalah Tower Jakarta. Nah, di sesi podcast Muamalah Talk kali ini kita akan bahas tentang yang namanya zakat, dan kita sudah menghadirkan langsung nih salah satu badan amil zakat, yaitu Baitul Mal Muamalat. Biamers sendiri mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Baitul Mal Muamalat ini. Nah, teman-teman Biamers nih, setelah di beberapa episode Muamalah Talk sebelumnya kita juga sudah membahas langsung mengenai zakat. Jadi di episode kali ini langsung aja kita sudah menghadirkan narasumbernya dari Baitul Mal Muamalat nih. Di sini kita sudah ditemani langsung oleh Direktur Eksekutif dari Baitul Mal Muamalat, Bapak Novi Wardi, atau biasa disapa Uda Nofwar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Uda Nofwar dengan BMers di luar sana biar lebih akrab mungkin. Baik, BMers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofwar. Alhamdulillah saat ini dimanakan untuk menjalankan kegiatan di Baitul Mal Muamalat. Jadi Uda Nofwar ya, merupakan Direktur Eksekutif dari Baitul Mal Muamalat. Kita akan langsung tanya-tanya nih mengenal lebih jauh tentang Baitul Mal Muamalat ini, biar BMers juga lebih kenal, karena biasanya di Instagram Bang Muamalat juga sering ya kita share informasi mengenai Baitul Mal Muamalat, zakat, sedekah, dan lainnya. Jadi langsung aja nih ya Uda Nofwar ya, saya mau tanya kapan dan bagaimana sih sejarahnya berdirinya Baitul Mal Muamalat ini, dari kapan dan bagaimana, biar BMers juga lebih tahu lagi. Baik, keberadaan Baitul Mal Muamalat atau disingkat dengan BMM ini merupakan cikal bakal awal berdirinya adalah sebagai satu unit di Bank Muamalat Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Bank Syariah atau Perbankan Syariah, di mana salah satu amanah dari undang-undang tersebut adalah fungsi sosial dari perbankan syariah. Jadi Bank Muamalat bersyukur saat ini Muamalat itu punya lembaga bisnisnya adalah Bank Muamalat, kemudian juga ada amanah terkait dengan sosialnya adalah Baitul Mal Muamalat, kemudian ada syiarnya dan dakwahnya adalah Muamalat Institute. Nah, salah satunya kita adalah Baitul Mal Muamalat. Nah, jadi ini cikal bakal kenapa munculnya Baitul Mal Muamalat ini sebagai perwujudan itu bahwa tanggung jawab sosial dari perbankan syariah. Awalnya tadi saya sampaikan bahwa BMM ini berada di satu institusi kecil di Bank Muamalat, atau dulu itu mungkin sebagai institusi untuk CSR-nya lah ya. Tapi kemudian berkembangnya waktu dan manajemen perbankan Bank Muamalat Indonesia ingin mengembangkan lebih besar, mulailah dibentuk yayasan, dikeluarkan jadi namanya Yayasan Baitul Mal Muamalat. Lahir tahun 2000 ya, 2000 sampai sekarang alhamdulillah udah 21 tahun. Berkembang terus ya sampai hari ini, insya Allah kami berhikmat buat umat ya, membawa bendera Baitul Mal Muamalat ke masyarakat. Mudah-mudahan ini merupakan ladang amal buat seluruh nasabah, seluruh manajemen Bank Muamalat untuk dalam hal terkait dengan kegiatan sosial di masyarakat. Jadi asal muasal Baitul Mal Muamalat itu memang dari unit kecil dari Bank Muamalat. Oke, ini udah berarti Baitul Mal ini merupakan bagian dari Bank Muamalat juga ya? Iya. Nah, kemudian baru-baru ini BMM kan baru saja merayakan milad yang ke-21 tahun ya udah ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kira-kira milestone apa saja sih yang sudah dicapai oleh BMM setelah berkiprah sebagai Badan Amil Zakat selama 21 tahun ini nih? Iya, alhamdulillah cukup banyak yang sudah kami capai di tengah-tengah turbulensi akhir-akhir ini dalam keadaan COVID seperti ini. Dan yang terpenting kami kepercayaan dari masyarakat, dari pemerintah diwujudkan dengan ada perpanjangan izin. Nah, ini karena kita sekali 5 tahun harus mendapatkan izin kembali dari Kemenak. Alhamdulillah kita sudah bisa mempertahankan itu, dan kita membuktikan bahwa Baitul Mal Muamalat dikelola dengan baik secara syar'i, dan ini penting sekali sebagai suatu wujud pertanggungjawaban kami ke masyarakat juga. Dan ini adalah suatu hal yang sangat krusial bagi BMM.
itu adalah perpanjangan izin. Jadi terakhir 2021 kemarin itu adalah izin kami jatuh tempo yang kami perpanjang setelah kami direview oleh Kemenak. Alhamdulillah kita mendapatkan perpanjangan izin. Kemudian dalam kondisi yang sangat turbulensinya luar biasa akhir-akhir ini COVID ini, kami masih tetap bisa tumbuh. Ya, terakhir 2019 kemarin kita awal-awal COVID 2020 kita approve sampai 16% naiknya dari 2019. Kemudian 2021 kita naik 23% naiknya dari tahun 2020. Jadi ini pencapaian ini tentu harus kami lakukan di tengah-tengah COVID ini yang kondisinya sangat luar biasa sekali, dan kami harus agile, kami harus bisa menyesuaikan diri bagaimana BMM itu tetap eksis, tetap perform, tetap meningkat ya sesuai dengan amanah dari manajemen. Nah, jadi pertumbuhan ini alhamdulillah trennya positif naik. Kemudian di samping itu kami juga diaudit dengan hasilnya pun juga bagus, wajar tanpa pengecualian, dan Kemenak pun juga diaudit. Kemudian yang terakhir ini banyak hal apresiasi dari pihak luar kepada Baitul Mal Muamalat dari lembaga dalam negeri, diantaranya adalah lembaga CSR Award ya. Kita sebagai lembaga yang diberikan apresiasi tahun kemarin. Kemudian dari Indonesia Fundraising Award juga mendapatkan sebagai program yang bagus. Kemudian dari lembaga sosial terpilih tahun 2021 ya, oleh satu lembaga juga memberikan apresiasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Baitul Mal Muamalat mendapatkan apresiasi dari Global Islamic Finance Award. Ini dari internasional, dari Inggris. Pada saat itu yang mendapatkan apresiasi ini bukan hanya BMM, ada Wakil Presiden kita Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian KNKS, kemudian ada salah satu bank syariah juga yang besar, kemudian ada stock exchange juga ada di situ. Kemudian yang terakhir kami juga mendapatkan apresiasi dari Kemenak dan Basnas, di mana kita punya program namanya Kampung Zakat, satu saudara di Kalimantan, Kampung Zakat. Di sana kita buat program kesehatan di sana. Kemudian terakhir kita mendapatkan apresiasi dari Basnas sebagai lembaga yang mempunyai dampak program yang terdampak, yang bagus dampaknya di masyarakat program-programnya. Alhamdulillah beberapa milestone ini sudah kita raih. Mudah-mudahan kita bisa repeated di tahun 2022 ini, tentu dengan beda angle ya. Yang poin pentingnya bagaimana kemanfaatan BMM ini bisa memberikan value, manfaat buat masyarakat banyak, terutama buat masyarakat miskin dan masyarakat duafa di seluruh Indonesia. Walaupun BMM-nya cuman ada 6-7 di provinsi, tapi program kami ada di seluruh Indonesia, mulai dari ujung, dari Aceh sampai ke Papua. Jadi insya Allah disitulah keberadaan kami ada buat khidmat buat masyarakat. Masya Allah sekali ya, jadi 21 tahun ini benar-benar sudah banyak sekali kontribusinya kepada masyarakat ya, dan juga pengakuannya juga dari skala nasional sampai internasional. Mudah-mudahan kita doakan BMM kedepannya lebih besar lagi dan Amin. kebermanfaatannya juga lebih banyak lagi untuk umat ya. Udah Amin. Nofar ya. Amin. Oke nih, udah Nofar nih. Sekarang ini kan teknologi sudah maju ya, dan setiap orang juga mungkin bisa memperoleh yang namanya penghasilan atau uang dari membuat konten sosial media. Yeah. Nah, menurut Uda sendiri nih, gimana sih, apa alasannya dengan pesatnya teknologi ini tuh? Apakah dengan hadirnya BMM ini dan juga zakat kepada masyarakat itu bagaimana nih BMM perannya untuk memperkuat umat sendiri, atau karena zakat itu kan sesuatu yang memang wajib ya dalam umat Islam gitu. Betul. Dan gimana caranya nih biar masyarakat lebih aware mengenai pentingnya zakat di era teknologi yang sudah maju ini? Ya. Secara fundamental memang zakat ini salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam ya, apalagi yang sudah kena haul dan nisabnya. Jadi siapapun kita tidak akan terlepas dari ini. Cepat lambat akan menemui kewajiban zakat. Secara substansinya zakat ini adalah kewajiban. Jadi inilah mensucikan rezeki kita. Ya, jadi kita dapat 1 juta, kita sucikan, kita bersihkan, karena ada hak orang lain ada di situ. Ya 2,5% lah minimalnya. Kalau lebih bagus lagi, mau 5, 10 silakan. Karena minimal ya. Minimal 2,5%. Jadi kalau minimal aja nggak bisa, mungkin ya kita juga harus lihat. Nah, oleh sebab itulah ini fundamental sekali
bagaimana Islam melihat bahwa sosial ini suatu hal yang tidak terpisahkan dari ibadah mahdoh kita. Dan salah satunya adalah keadaan zakat. Jadi zakat ini benar-benar penting buat kita membersihkan harta kita biar bersih, biar suci. Kemudian ketika ini sudah kita jalankan, karakter kita bangun adalah karakter kita lebih adalah sedekah, berinfak. Bagaimana ini bisa menyuburkan. Jadi berbahagialah teman-teman kalau sudah bisa berzakat, kemudian bisa bersedekah, berinfak, sudah bersih, kemudian kita suburkan, kita kembangkan. Barakallah. Sekali ya. Nah, kemudian sampai di atas lagi, ini sudah zakat sudah kuat, sedekahnya juga sudah mampu, kita boleh berpikir menyerahkan semua harta kita ke Allah melalui wakaf. Nah, wakaf ini suatu hal yang memang saat ini sangat tumbuh sekali. Jadi, mulai zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini sangat penting sekali literasi kepada masyarakat. Makanya sekarang ini dengan ada teknologi, masyarakat akan bisa lebih mengenal lagi bagaimana itu zakat, sedekah, infak, wakaf itu sudah bisa dapat diakses dimanapun. Di internet itu tahu apa itu zakat, apa itu infak, apa itu wakaf. Nah, kalau dulu mungkin informasi kita mengenai zakat, infak, sedekah ini mungkin di bangku sekolah ya. Itu pun terbatas sebenarnya. Sekarang udah bisa di mana-mana. Jadi memang kuncinya saat ini bagaimana mengembangkan dunia filantropi ini atau zakat diswaf ini itu melalui memanfaatkan channel global teknologi ini. Dan ini kuncinya ada di sini. Jadi masyarakat lama-lama kan mengenal hak dan kewajibannya apa sebagai manusia, terutama sebagai muslim ya. Jadi di situ indahnya Islam. Islam itu tidak mengajarkan kita memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa mendistribusikan harta kita. Ya, welfare distribution itu ada di Islam. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kita untuk bermewah-mewahan, tidak. Menjadi kaya sendiri tidak, tapi kita bagaimana kita hidup tumbuh bersama buat masyarakat. Maka kenapa dalam harta kita itu kita sisihkan sedikit buat duafa, buat miskin juga agar akhirnya mereka akan naik derajat para masyarakat yang duafa ini. Suatu saat mereka bisa dari mustahik, dari penerima zakat jadi muzaki. Nah, disitulah peranan Baitul Mal Muamalat sebagai salah satu lembaga zakat nasional. Target kami adalah bagaimana meningkatkan status masyarakat duafa ini dari mustahik, penerima zakat tadi, menjadi muzaki. Nah, atau minimal mungkin belum muzaki bisa bersedekah lah dulu semampunya. Karena kalau sedekah itu nggak tunggu haul, nggak tunggu nisab kan. Kalau ada apa-apa, bagi teman-teman sekarang ini jangan dibilang tidak punya uang, coba buka dompet masing-masing. Minimal apa sih, kan ada 1.000 di si dompetnya. Nah, di 1.000 itu sendiri kita sisihkan sedikit, mungkin 500 perak buat bersedekah, pasti mampu. Jadi jangan tunggu kita banyak uang dulu baru bersedekah, berinfak, bersedekah atau apalagi berzakat, tapi mulai dari hal yang kecil. Nah, insya Allah itulah indahnya Islam. Makanya perlu sekali literasi mengenai zakat, infak, sedekah ini melalui teknologi yang ada. Kemudian kedua, dari adanya teknologi ini kita memudahkan kita untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah kita. Ya, jadi kita sudah punya akses secara mobile banking, kita juga ada crowdfunding juga ada di sini, itu menggunakan tools juga, teknologi juga, semuanya bisa kita manfaatkan. Jadi gampang, tidak harus datang ke sana ke sini secara fisik nggak. Sekarang bisa lewat jempol teman-teman semuanya atau BEMER semuanya bisa langsung berzakat, berimpak, sedekah, tinggal klik mobile banking Bank Muamalat Din, langsung di situ ada pilihan zakat atau di situ juga ada pilihan infak, bisa. Gampang sekali sekarang, mudah tidak ya, susah, mudah sekali. Nah, BEMERS mungkin sudah punya nih Muamalat Din di smartphone-nya masing-masing ya. Jadi BEMERS juga sudah bisa nih melakukan zakat, infak, sedekah ya udah Novar ya melalui Muamalat Din. Jadi mudah sekali diakses karena BMM atau Baitul Mal Muamalat ini merupakan bagian dari Bank Muamalat. Jadi kalau misalnya BEMERS mau sedekah, zakat, infak kapan saja di mana saja langsung saja akses melalui Muamalat Din ya. Jadi di situ sudah lengkap sekali pilihannya, mau sedekah berapapun jumlahnya ya, mau infak juga bisa, jadi lewat Muamalat Din. Jadi teknologi ini benar-benar membantu sekali nih. Jadi nggak ada alasan lagi ya udah untuk wah saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa infak atau zakat karena mungkin lokasinya jauh. Jadi langsung aja lewat Muamalat Din, lewat genggaman, bisa kapan saja dan di mana saja. Oke nih, selanjutnya udah Novar, kedepannya sendiri apa sih harapannya untuk BMM nih? Tadi kan sudah disampaikan
semoga di tahun 2022 ini nanti akan lebih besar. Mungkin harapan-harapan lainnya agar BMM ke depannya tuh lebih bagaimana lagi, atau dari sisi kebermanfaatannya untuk umat. Baik. Ada dua hal yang harapan saya ke depan dari BMM ya. Mungkin secara internal dulu. Bagaimana kami sebelum kami keluar, kami juga harus memperkuat diri dari tim BMM sendiri. Kami harus punya frekuensi yang sama, bagaimana kami berhikmat buat umat. Tata kelola BMM harus kita perkuat. Program-programnya juga harus menyentuh masyarakat. Pertanggungjawabannya pun juga, laporannya juga harus clear kepada muzaki, kepada munfik ya. Munfik itu orang-orang bersedekah ya. Itu kita punya database data. Nah, kita juga harus punya laporan itu. Karena situlah kuncinya sebagai lembaga zakat. Kalau governance nggak benar, kemudian programnya juga tidak bagus, cara distribusinya pun juga tidak baik, laporannya pun juga tidak ada, itu akan membuat orang kan jadi antipati. Nah, oleh sebab itulah saya tahun 2002 ini dan simultan setiap tahun, bagaimana kita memperkuat governance kita. Tata kelola lembaga zakat itu wajib berkuat. Kemudian bagaimana program-programnya pun juga harus jelas. Siapa penerimanya? Harus kita survei, harus kita validasi. Jangan sampai ada yang tanda kutip ya, nauzubillah min zalik ya, ada yang fiktif penerima. Jangan sampai seperti itu. Kemudian setelah itu harus ada laporannya, harus benar-benar kuat. Kita share kepada penerimanya siapa. Ini loh, kesini uang Bapak, ini kami salurkan. Jadi BMM itu benar-benar dalam konteksnya sebagai lembaga memfasilitasi kebaikan, sebagai bridging di sini, muzaki dan mustahik, kelihatan. Nah, dari sini kalau governance sudah bagus, programnya juga sudah bagus, kemudian publikasinya juga ke masyarakat juga bagus, insya Allah lembaga zakat itu akan dipercaya oleh masyarakat. Ya, selama ini mungkin berzakat sendiri-sendiri aja, insya Allah dengan seperti ini pengelolaannya, masyarakat akan lebih percaya kepada lembaga zakat, dan kita punya database-nya, siapa penerimanya, dia tidak ada redundant, penerima manfaat. Nah, itu dari sisi internal. Kemudian dari sisi keluar tentu kami juga mempunyai mimpian menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya di masyarakat, besar, ada di mana-mana gitu ya, dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat. Ya. BMM bisa diakses melalui website kami, ya, dimanapun juga bisa dicek apa yang kami lakukan, program-program kami apa yang kami lakukan juga bisa dicek di sana. Laporannya juga ada di situ. Insya Allah kami transparan dan amanah dan sesuai syariah. Mudah-mudahan. Jadi dari sisi good governance dan juga pengelolaan laporannya ya. Betul. Ya, karena BMM ini mengelola kepercayaan masyarakat juga ya. Udah ya, jadi kalau memang sudah bagus, sudah kuat, kedepannya insya Allah masyarakat juga akan lebih percaya gitu ya udah. Amin. Oke nih, tadi kan sudah disampaikan kalau masyarakat sendiri bisa melakukan sedekah, zakat, infak dan lainnya melalui Muamalat-Din ya, udah ya. Mungkin kalau ada teman-teman BMers di luar sana yang juga ingin menyalurkan zakatnya langsung nih lewat BMM, mungkin. Nah, itu prosesnya seperti apa dan harus kemana dulu nih, udah nih? Ya, kalau mau menyalurkan langsung ke kami secara ini model konteks masih tradisional ya, bisa datang ke kantor kami di Ruko Matraman. Ya, di Ruko Matraman di sana. Baitul Muamalat itu bisa diakses gampang sekali. Kami di sini Jakarta punya satu headquarternya ada di situ. Kemudian kami juga punya cabang ada di Aceh, ya di Aceh. Kemudian kami ada di Medan, di Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, dan Makassar. BMers atau masyarakat semuanya bisa datang ke sana untuk menunaikan zakat infak sedekahnya. Kami tunggu. Kalau mau datang, insya Allah akan kami sambut dengan baik untuk penyaluran zakat infak sedekahnya. Oke, jadi sudah ada cabangnya, nanti BMers bisa datang langsung. Alamatnya nanti akan kita taruh juga di description box ya, udah ya. Dan ada websitenya juga kalau misalnya BMers mau tahu lebih banyak tentang BMM ini ya. Nah, udah, mungkin ada tambahan lagi untuk BMers di luar sana nih. Baik. Seputar zakat mungkin dan lainnya. Baik. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat buat orang lain. Hampir 21 tahun saya menjalani kehidupan bekerja. Itu baik di konvensional dulunya, sebelum aktif di bank konvensional, kemudian hijrah ke bank syariah. Udah sekian tahun ya, 18 tahun. Kemudian sekarang ditugaskan di Baitul Muamalat. Sungguh suatu perjalanan yang
sangat berarti buat saya. Selama ini kita mungkin berpikir untuk bagaimana kita buat diri kita sendiri. Apa yang kita dapatkan rezeki buat kita sendiri. Apa yang kita exposure buat kita sendiri. Sekarang timingnya kita untuk berpikir bagaimana kita bermanfaat buat orang banyak. Kita menabung kebaikan buat sesama. Karena inilah yang nanti kita akan bisa dapat, kita dapat lagi di akhirat nanti, tabungan ini. Jadi manfaatkanlah waktunya semua mungkin kepada BEMers semuanya, bagaimana kehidupan kita bisa manfaat buat seorang orang banyak. Teman-teman sekarang ini sebagai bankers atau sebagai mungkin di luar sana membuat suatu kebaikan, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Insya Allah ini akan menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat, ya. Dan itu yang kami usahakan, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Kita kaya ya, disuruh oleh Rasulullah kita harus kaya. Tujuannya buat apa? Agar kita bisa berbagi. Tapi kalau kita belum kaya, apa adanya, kita juga harus bisa berbagi juga. Makanya tadi saya bilang 1000 pun di dompet itu kita masih bisa berbagi. Minimal kata Rasulullah adalah senyum. Senyum itu juga sedekah. Nah, jadi tidak susah untuk bersedekah, berbagi, memberikan kebaikan buat orang banyak. Jadi ayo teman-teman semuanya, BEMers semuanya, mumpung umur kita masih ada. Ya, kalau urusan yang satu itu tidak tunggu kita kaya dulu ya. Jadi semuanya memanfaatkan momennya, sekecil apapun kita berusaha untuk bisa berbagi kepada masyarakat banyak. Gampang berbaginya melalui BMM, melalui donasi.bmm.org.id. Sekali lagi, donasi.bmm.org.id. Jadi bagi BEMers yang mau gampang untuk berbagi buat masyarakat melalui kami, silakan donasi melalui alamat tadi. Oke, terima kasih banyak deh udah ya. Jadi BEMers jangan ragu lagi, sekarang saatnya ya berbagi itu tidak menunggu kaya dulu, bisa kapan saja. Zakat, sedekah, infak dan lainnya itu bisa dilakukan melalui BMM, bisa lewat Muamalat Din dan juga bisa datang langsung ke kantor BMM tadi ya, udah ya. Nanti alamatnya akan ada di description box. Kalau gitu terima kasih banyak udah Novor. Terima kasih Mbak Lina. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk BEMers dan menambah khasanah BEMers mengenai lembaga amil zakat Baitul Mal Muamalat ini. Kalau gitu saya Erlina dan udah Novor. Saya Novor. Kami pamit dulu dari sesi podcast Muamalat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.